Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmia Sahra dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Jadi pada video kali ini saya akan membagikan sedikit cerita tentang motivasi belajar saya dan strategi belajar efektif untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya ingin sedikit membahas kenapa motivasi belajar itu penting. Sebagai seorang pelajar, kita tentu punya banyak tantangan, mulai dari tugas yang menumpuk, rasa malas, sampai kesulitan memahami pelajaran tertentu. Nah, di saat-saat seperti itu, motivasi belajar menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Motivasi inilah yang membuat kita tetap berusaha, tetap semangat, dan terus melangkah walaupun ada hambatan. Selain motivasi, kita juga perlu strategi belajar yang efektif, supaya usaha yang kita lakukan bisa memberi hasil yang maksimal. Jadi, pengertian motivasi belajar menurut saya, motivasi belajar adalah dorongan dari dalam diri seseorang yang membuatnya mau belajar dengan sungguh-sungguh demi mencapai tujuan tertentu. Motivasi bisa datang dari diri sendiri, seperti keinginan untuk berprestasi, atau dari luar, misalnya dukungan dari kedua orang tua atau guru. Tanpa motivasi, belajar akan terasa berat dan tidak terarah. Pengalaman pribadi saya tentang motivasi belajar. Kalau saya menilai motivasi belajar saya selama ini berada pada tingkat sedang hingga tinggi. Saya merasa bersemangat ketika suasana belajar menyenangkan dan materi pelajaran yang mudah dipahami. Namun, kadang motivasi saya menurun kalau sedang banyak tugas atau merasa lelah. Yang paling membuat saya semangat belajar adalah dukungan dari orang tua, teman, serta keinginan untuk mendapatkan nilai yang baik dan mencapai cita-cita. Untuk gaya belajar yang paling cocok bagi saya adalah visual dan kinestetik. Saya lebih mudah memahami pelajaran melalui gambar, warna, dan video. Selain itu, saya suka belajar sambil praktik langsung. Misalnya, saat belajar administrasi perkantoran, saya lebih cepat paham ketika langsung mencoba membuat surat atau dokumen sendiri dibandingkan hanya membaca teori. Rencana belajar efektif untuk mencapai tujuan belajar saya yaitu meningkatkan nilai dan menjadi lebih disiplin. Saya sudah membuat beberapa langkah sederhana. Yang pertama, saya membuat jadwal belajar harian dan menaatinya. Yang kedua, saya menentukan target belajar setiap minggu. Yang ketiga, saya mengurangi gangguan saat belajar, seperti bermain ponsel atau menunda tugas. Dan terakhir, saya membuat catatan ringkas setiap selesai belajar agar materi lebih mudah diingat. Cara saya menjaga motivasi tetap tinggi. Untuk menjaga motivasi tetap tinggi, saya selalu mengingat tujuan saya belajar, yaitu mencapai masa depan yang lebih baik dan membahagiakan kedua orang tua. Saya juga berusaha berpikir positif, beristirahat saat lelah, dan memberikan penghargaan kecil untuk diri sendiri setiap kali berhasil mencapai target. Menurut saya, menjaga semangat belajar itu penting, karena dari semangatlah lahir hasil yang baik. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai motivasi belajar dan strategi belajar efektif untuk mencapai tujuan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan semangat dan inspirasi bagi teman-teman semua untuk terus berusaha dan tidak mudah menyerah dalam belajar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cara saya menjaga motivasi tetap tinggi. Untuk menjaga motivasi tetap tinggi, saya selalu mengingat tujuan saya belajar, yaitu mencapai masa depan yang lebih baik dan membahagiakan kedua orang tua. Saya juga berusaha berpikir positif, beristirahat saat lelah, dan memberikan penghargaan kecil untuk diri sendiri setiap kali berhasil mencapai target. Menurut saya, menjaga semangat belajar itu penting, karena dari semangatlah lahir hasil yang baik.